Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Khatul iman rahimani wa rahimakumullah. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik ucapan adalah kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik majelis adalah majelis yang di situ dibacakan kalamullah, dipelajari kalamullah. Majelis yang paling berkah adalah majelis yang di situ adalah kalamullah. Maka kita hadir di tempat ini bukan hanya sekedar ngaji, tapi kita juga mencari keberkahan. Bukan hanya sekedar kumpul, istirahat di sela-sela kita bekerja, bukan itu. Tapi kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus ada ini dalam hati kita. Karena Rasulullah menyebutkan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan atau sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau kita datang ke majelis ini, niat kita ingin mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan insyaallah. Baik. Kita masuk ke ayat yang ke-97 masih dalam surat Al-Baqarah. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. طيب, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin." Para ulama tafsir menyebutkan, "Qul ayuhan nabi," katakanlah wahai nabi, liman qala minal yahud, kepada orang Yahudi. Dulu orang Yahudi mereka mengatakan inna Jibrila aduwuna minal malaikah. Jibril itu musuh kami. Ya. Jadi orang Bani Israel Yahudi itu musuhan sama Jibril alaihissalam. Kami tidak suka Jibril, kata mereka. Kenapa? Kata mereka Jibril itu malaikat azab. Jadi Allah kalau menghukum suatu kaum yang Allah utus itu malaikat Jibril. Contoh kaumnya Nabi Lut, ya kan? Itu disebutkan dalam sebuah riwayat yang diutus untuk mengazab kaum Sodom atau kaumnya Nabi Lut itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dia punya lahu sittumi'ati janahin, dia punya 600 sayap. 600 sayap. Ini kalau dia bentangkan sayapnya ini ketutup semua langit nih, saking besarnya Jibril itu. Itu baru makhluk Allah. Sudah kayak gitu besarnya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang dia Allahu Akbar, Allah Maha besar. Sebutkan bahwasanya dia ya kampungnya kaum Nabi Lut tuh dikeruk gitu. Ya, pakai satu sayapnya Jibril. Pakai satu sayap. Dia punya berapa? 600 sayap. Pakai satu sayap, diangkat ke langit gini. Dibalik gini. Kemudian dilempar. Dihujamkan ke bumi. Jadi yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas. Hanya dengan satu sayap. Jadi memang menurut Yahudi ketika Allah mengadab satu kaum yang diutus itu malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril itu menurut orang Yahudi membuat kerusakan. Makanya mereka membenci malaikat Jibril. Maka Rasul SAW diperintahkan oleh Allah untuk menjawab kepada orang Yahudi ini. Man kana mu'adiyan li Jibril, orang-orang Yahudi, ketahuilah, siapa yang memusuhi Jibril, fa innahu huwallazi nazala bil Qur'ani ala qalbika.
bi'idhnin minallah. Ketahuilah bahwasanya Jibril itu yang turun membawa firman Allah, dibawa kepada Nabi Muhammad SAW. Dia turun dengan izinnya Allah, menyampaikan wahyu itu ke dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Dan dia juga yang membawa firman Allah untuk nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Musa. Nabinya orang Yahudi Bani Israel. Kalau kalian memusuhi malaikat Jibril, berarti sama saja kalian memusuhi Allah yang mengutus malaikat Jibril. Sama saja kalian memusuhi juga Nabi kalian sendiri, yaitu Nabi Musa. Karena malaikat Jibril itu membawa wahyu dari Allah kepada Nabi Musa. Musaddiqan lima sabaqa minal kutubil ilahiyah. Dan kalian juga memusuhi Nabi Muhammad SAW kalau kalian memusuhi Jibril, memusuhi Al-Quran. Padahal Al-Quran itu Allah turunkan melalui Jibril, musaddiqan lima baina yadayhi minal kutubil ilahiyah. Dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ma sabaqa minal kutubil ilahiyah. Membenarkan Injil. Membenarkan apanya? Membenarkan ajaran inti yang ada dalam Injil dan Taurat itu, yaitu tauhid dan hal-hal yang ma'ruf, larangan dari perbuatan maksiat. Itu yang dibenarkan. Ya, adapun yang di Injil misalkan dikatakan Isa putranya Allah, ya ini jelas tidak dibenarkan oleh Al-Quran. Bukan itu maksudnya. Kat Taurati wal Injil, seperti Taurat dan Injil. Jadi kalau kalian memusuhi malaikat Jibril, sama saja kalian memusuhi juga kitab-kitab kalian, Taurat dan Injil. Karena yang membawa turun Taurat dan Injil itu dari Allah adalah malaikat Jibril. Wadallan 'alal khair, dan kitab-kitab itu memberikan petunjuk kepada kebaikan. Kalau kalian memusuhi Jibril, berarti kalian memusuhi kebaikan yang dibawa turun oleh Jibril itu. Wa mubasysyiran lil mu'minina bima a'addahu Allahu lahum minal na'im. Dan Rasulullah SAW yang kepadanya turun Jibril dan wahyu Allah itu, beliau memberikan kabar gembira bagi orang-orang beriman tentang apa yang dijanjikan oleh Allah berupa kenikmatan surga. Faman kana mu'adiyan liman hadhihi sifatuh wa 'amaluh fahuwa minadh dhallin. Maka siapa yang memusuhi yang demikian sifatnya, maksudnya yang memusuhi Jibril, sementara Jibril itu kita tahu sifatnya menurunkan wahyu pada Nabi Muhammad, yang mana wahyu itu adalah rahmat, membenarkan kitab-kitab kalian yang sebelumnya Taurat dan Injil, membawa petunjuk kebaikan, memberikan kabar gembira. Kalau kalian memusuhi Jibril dan sifatnya dan perbuatannya, maka kalian termasuk orang-orang yang tersesat. Ya. Karena memusuhi petunjuk yang turun melalui Allah, melalui Jibril, dari Allah melalui Jibril kemudian kepada nabinya. Baik. Ayat berikutnya, man kana aduwwan lillahi من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Man kana mu'adiyan lillah, siapa yang memusuhi Allah, wa malaikatihi wa rusulihi, dan memusuhi para malaikatnya dan para rasulnya, wa mu'adiyan lil malakaini al muqarrabaini, dan lebih khusus lagi siapa yang memusuhi dua orang malaikat yang sangat dekat kedudukannya di sisi Allah, yaitu siapa? Jibril dan Mikail. Fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sungguh Allah akan menjadi musuh mereka, orang-orang kafir tersebut. Jadi di sini berdasarkan ayat ini para ulama menghukumi kafirnya orang yang memusuhi salah seorang malaikat di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Membenci salah seorang malaikat misalkan, itu hukumnya kafir. Kenapa? Karena dia tidak dikatakan beriman kepada rukun iman. Hatta satu saja malaikat yang dimusuhi. Contoh orang Yahudi,
Mereka itu tidak senang sama Jibril dengan alasan yang tadi. Tapi mereka senang sama malaikat Mikail. Karena Mikail ini ditugaskan oleh Allah menurunkan rahmat. Termasuk yang ngatur turunnya hujan itu Mikail ini. Sehingga menurut orang Yahudi, oh enak Mikail ini, kalau dia turun pasti kita kita makmur. Ya. Tanaman kita tumbuh berbuah lebat, itu Mikail, makanya disenangi dia. Pada hakikatnya sama saja, memusuhi Jibril berarti memusuhi malaikat yang lain juga. Karena semua malaikat itu tunduk kepada Jibril. Jibril ini kan rasul di kalangan malaikat. Sama seperti memusuhi satu nabi atau satu rasul sama saja dengan memusuhi semua rasul. Nah, sama saja. Orang yang memusuhi Jibril berarti juga dia memusuhi Mikail. Dia memusuhi Mikail, memusuhi Jibril dan semua malaikat lainnya. Dan Allah akan memusuhi mereka. Wa man kana Allahu aduwwahu faqad 'ada bil khusranil mubin. Dan siapa yang Allah jadi musuhnya, maka dia pasti kalah, pasti rugi. Orang Yahudi yang ngetes Nabi Muhammad SAW. Pernah ya? Wahai orang Yahudi bilang, wahai Muhammad, kalau engkau bisa jawab pertanyaan kami ini, dan pertanyaan kami ini hanya bisa dijawab oleh Nabi. Kalau engkau bisa jawab, kami akan masuk Islam, katanya orang Yahudi. Kasih pertanyaan pertama bisa dijawab. Persis seperti dalam Taurat mereka. Kasih pertanyaan kedua bisa dijawab. Terus begitu, bisa dijawab. Terakhir mereka bilang, satu lagi wahai Muhammad, satu lagi nih, kalau engkau berhasil jawab pertanyaan ini, kami masuk Islam. Janji kamu masuk Islam. Siapa yang bawa turun Al-Quran itu kepadamu? Nah, Nabi mustahil dusta. Nabi menjawab apa? Jibril. Pendeta-pendeta Yahudi itu bilang apa? Nah, nih tahu peleh, dia bilang gitu. Coba engkau jawab Mikail, kami akan masuk Islam. Dia bilang. Tapi engkau jawab Jibril, tidak jadi kamu masuk Islam. Jibril itu musuh kami. Ini disebutkan dalam riwayat yang sahih sebenarnya. Jibril itu musuh kami. Maka Allah sebutkan ini bantahannya. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikail. Siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan khususnya memusuhi Jibril, maka Allah akan jadi musuhnya dia. Ya. Tidak jadi mereka masuk Islam. Tapi memang tabiatnya mereka ini suka berkhianat. Padahal mereka tahu malaikat yang turun membawa wahyu itu adalah Jibril. Mereka bilang kalau engkau jawab Mikail, kami akan beriman. Bohong. Kalau Nabi menjawab Mikail, mereka akan bilang apa? Bohong. Mereka akan bilang Nabi kita bohong. Dan mustahil Nabi kita berbohong. Makanya beliau menjawab Jibril. Dari dua ayat ini kita belajar, ikhwati fillah, tidak boleh membenci malaikat itu, tidak boleh. Ya, termasuk juga dalam hal ini adalah menyakiti malaikat. Menyakiti malaikat misalkan menghina mereka, tidak boleh. Termasuk penghinaan kaum musyrikin terhadap malaikat adalah mereka menganggap malaikat itu adalah banatullah, anak-anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak ridho untuk dikatakan seperti itu. Ya. Termasuk juga orang yang menyembah malaikat. Ada dari kalangan musyrikin ada. Itu di samping penghinaan kepada Allah, penghinaan juga kepada malaikat, karena semulia-mulia kedudukan malaikat itu adalah ketika mereka jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu semulia-mulia kedudukan kita makhluk adalah ketika kita jadi hamba Allah. Kalau jadi hamba selain Allah itu sudah paling hina kita. Paling mulia kita kalau kita jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk menyakiti malaikat juga adalah mempercayai yang tidak-tidak tentang para malaikat. Misalkan para malaikat itu bisa mengabulkan permintaan kita
tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Malaikat juga makhluk. Bukan malaikat yang memberikan rizki. Walaupun ada malaikat yang Allah tugaskan untuk membagi rizki. Tapi yang memberikan rizki bukan malaikat. Maka tidak boleh juga orang berdoa itu, wahai Jibril, wahai Mikail, berikan saya rizki. Atau ada orang yang belum punya anak, dia panggil namanya Mikail, karena Mikail ini malaikat rahmat. Wahai Mikail, saya ingin punya anak, tolong mudahkan bagaimana punya anak. Tidak boleh. Itu termasuk perbuatan kesyirikan dan penghinaan juga kepada Allah dan penghinaan kepada malaikat. Ya. Termasuk menyakiti malaikat, karena malaikat tidak ridho dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya juga di rumah kita dilarang untuk nyimpan gambar-gambar bernyawa, patung, karena itu menyakiti malaikat. Malaikat makanya tidak mau masuk. Ya, ada anjing dalam rumah gitu, tidak suka malaikat. Itu makanya juga kalau kita disuruh untuk membersihkan mulut sebelum baca Al-Quran atau sebelum sholat. Ya, kalau ada aroma yang tidak sedap dari mulut kita, itu malaikat tidak suka. Karena itu menyakiti yu'dhi al-malaikata. Yu'dhi al-malaikah. Termasuk juga majelis maksiat, majelis ghibah, majelis yang di situ ada kalimat-kalimat yang kotor, fahish, porno. Malaikat tidak suka gitu. Itu menyakiti pendengaran mereka. Nah, ini perlu diperhatikan, karena mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia, maka wajib kita muliakan. Namun semulia-mulia makhluk, tetap mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita mempertuhan malaikat atau minta kepada malaikat sesuatu yang hanya bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi mungkin hanya ini, khotifillah, kita ambil 2 ayat saja insyaallah. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.